Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121 2019 092. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengujian data kuesioner Premier yaitu uji hipotesis. Nah, sebelumnya di sini saya jelaskan dulu materinya. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau kita bisa sebut IE, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau X1 dan motivasi belajar atau X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada analisis regresi linier berganda. Yang kedua, ada pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda. Yang ketiga, ada uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linier berganda. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda itu, menurut Purwanto tahun 2004, analisis regresi linier berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Analisis regresi linear berganda, persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y, yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS sama dengan A atau nilai konstanta ditambah B1 atau koefisien variabel X1. X1-nya itu kemandirian belajar ditambah B2 koefisien variabel X2-nya itu motivasi berprestasi ditambah E itu error atau variabel pengganggu. Nah, di sini ada bagan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi, di sini ada kemandirian belajar atau X1 dan motivasi berprestasi atau X2. Dan di sini ada prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y. Nah, untuk panah yang ini itu pengaruh secara parsial. Nah, untuk yang panah titik-titik ini itu pengaruh secara simultan. Nah, selanjutnya, pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda, menurut Ghazali tahun 2016, menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusannya itu, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0-nya, hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1-nya, hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dan tingkat signifikannya itu alfa sama dengan 0,05. Nah, rumus mencari F-tabel ini, rumus uji statistik F atau uji F simultan dalam analisis regresi. F-tabel sama dengan rumusnya itu K, lalu N dikurang K. Keterangannya itu, N ini merupakan jumlah sampel yang digunakan, dan K ini jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitiannya itu alfa sama dengan 0,05. Nah, lanjut, ini ada pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusannya itu untuk uji F adalah analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, kalau berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, lalu pengujian parsial atau
Uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali tahun 2016, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Nah, pedoman pengambil keputusannya itu, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0-nya, hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel X2 dengan variabel Y. H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya itu 0,05. Nah, selanjutnya rumus mencari nilai T tabelnya itu rumus uji statistik T atau uji T parsial dalam analisis regresi. T tabelnya rumusnya itu alfa dibagi 2 N kurang K kurang 1 atau degree of freedom residual. Nah, keterangannya itu alfanya ini tingkat kepercayaan penelitian, alfa sama dengan 0,05, lalu N-nya itu jumlah sampel yang digunakan, dan K-nya itu jumlah variabel independen. Degree of freedom residualnya itu derajat kebebasan nilai residual. Nah, lanjut, ini pengujian parsialnya, uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah yang sebelah kiri ini berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Lanjut, uji koefisien determinasi atau R2 dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, tahun 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusannya itu nanti kita lihat di outputnya sistem SPSS, nilai koefisiensi determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R-square. Nah, lalu yang terakhir ini aja ada uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda. Pengambilan keputusannya itu jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R-square bernilai positif. Nah, ini ada dots-nya. Jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Langsung kita ke sistem SPSS-nya aja. Nah, ini di sistem SPSS-nya sudah ada datanya. Datanya itu sama kayak di pertemuan kemarin. Nah, di sini datanya juga sama, sudah ada 171 data. Dengan responden-respondennya ini sama seperti kemarin, ini udah ada angka-angka yang bekas pengujian kemarin. Lanjut kita uji yang pertama yaitu uji hipotesis. Nah, caranya itu kita ke analyze, lalu kita pilih regression, lalu pilih yang linear. Nah, lalu untuk yang dependen ini kita pilih prestasi praktikum. Lalu yang independen ini kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu kita ke statistik.
Nah, ini kan estimates-nya udah di checklist, terus model fit-nya juga udah di checklist. Nah, kita tinggal tambahin collinearity diagnostic sama covariance matrix. Lalu kita langsung continue, dan di sini bisa langsung oke. Nah, nanti output-nya ini keluar seperti ini. Untuk yang pertama, kita lihat di tabel. Kita lihat di tabel koefisiennya. Nah, di sini kan kita bisa lihat di nilai B-nya ini untuk konstannya ini 7,784 dan kemandirian belajar 0,372 dan motivasi belajarnya ini 0,557. Nah, untuk yang kemandirian belajarnya ini kita bisa sebut X1 dan motivasi belajarnya ini kita sebut X2. Nah, sesuai yang PPT yang tadi kan udah ada rumusnya. Nah, untuk analisis nilai konstanta pada persamaan ini diperoleh 7,784, yang mana hal ini kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan, yang artinya semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan mempengaruhi variabel Y terhadap prestasi praktikum pada software aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya, analisis berikutnya variabel X1 pada prestasi praktikum atau variabel Y dapat saya simpulkan variabel X1 atau kemandirian belajar menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum software SPSS yang berpola positif nilai koefisien variabel X1 sehingga semakin baik kemandirian belajar maka semakin tinggi pula prestasi praktikum software SPSS-nya. Nah, lalu yang kemandirian belajarnya kita peroleh 0,372. Selanjutnya untuk variabel X2 atau motivasi berprestasi pada prestasi praktikum, adanya pengaruh yang mana nilai variabel X2 yaitu 0,557. Semakin tinggi motivasi berprestasi, semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, lalu di sini kita bisa lihat di standar error-nya. Ini ada angka 1,390 yang artinya seluruh variabel akan berpengaruh pada prestasi praktikum. Nah, lalu yang kedua itu ada uji simultan atau uji statistik F. Kita bisa lihat di tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini nilai F-nya itu ada 99,450. Nah, di sini F-nya kan tadi 99,450. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin kalau untuk rumus mencari F tabel itu ada K, lalu N dikurang K. Nah, di sini kan K-nya itu ada 2 kan, karena tadi ini motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Lalu N-nya itu jumlah datanya kan tadi di jumlah datanya itu di sini kan tadi ada 171. Jadi N-nya itu 171, lalu dikurang K, K-nya itu 2. K-nya itu kan 2 kan, yang motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Nah, itu hasilnya jadi 169. Nah, lalu kita ke ke F tabel. Nah, ini F tabelnya. Jadi kan kita tadi dapat K-nya itu 2. Nah, kita bisa lihat di yang angka 2 ini, lalu tadi kan hasil perhitungannya itu 169. Nah, kita lihat yang 169. Nah, dapatnya ini 3,05. Nah, jadi dapat disimpulkan F hitungnya itu kan tadi yang di outputnya ini 99,450 itu lebih besar dari 3,05. Maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel prestasi praktikum. Nah, lalu kita bisa lihat juga di nilai signifikannya. Di sini kan ada 0,000 di mana 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Maka variabel bebas berpengaruh pada signifikan variabel terkait. Nah, jadi kesimpulannya,
Motivasi berprestasi dan kemandirian belajar itu berpengaruh secara bersamaan terhadap prestasi praktikum software SPSS. Nah, untuk selanjutnya kita uji parsial. Nah, di sini kita lihat pada kolom koefisien. Nah, kita lihat yang pada kolom koefisien. Nah, sebelumnya kan di PPT-nya tadi udah dijelasin kalau ada rumusnya kan untuk mencari nilai T-nya. Nah, rumusnya itu alfa dibagi 2, kan alfanya itu 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25. Lalu N dikurang 1. N-nya itu kan tadi yang 171 itu kan yang jumlah datanya. Lalu dikurangin K itu K-nya 2 kan tadi motivasi berprestasi sama kemandirian belajar. Lalu dikurangin 1. Nah, hasilnya itu 168. Nah, lalu kita bisa lihat di T-tabelnya. Ini kita lihat di T-tabel. Nah, kita pilih yang 0,25, berarti kita ada di kolom sini, lalu cari yang tadi hasilnya 168. 168 itu di sini. Ya, berarti kita ketemunya di angka 1,97419. Nah, lalu kita lihat di output SPSS-nya, di sini kan T-nya itu untuk yang kemandirian belajar 5,648, di mana 5,648 itu lebih dari 1,97419. Berarti variabel bebas berpengaruh. Nah, lanjut untuk yang motivasi berprestasi, ini kan T-nya itu 8,882, di mana itu juga lebih dari 1,97419, berarti variabel bebas juga berpengaruh. Nah, secara parsial dapat disimpulkan secara terpisah X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Nah, lalu kita bisa lihat juga dari nilai signifikannya, ini kan juga sama ya 0,000 untuk kemandirian belajar dan 0,000 juga untuk motivasi berprestasi. Nah, di mana 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh. Dapat disimpulkan hipotesis yang kita terima adalah H1 karena berpengaruh antara variabel X1 dan variabel X0 dengan variabel Y dan H0 ditolak. Nah, lalu yang terakhir, kita ada uji koefisien determinasi. Kita pakai tabel yang model summary ini. Nah, yang model summary ini kan kita bisa lihat ada R square-nya itu 0,542. Nah, adjust R square-nya itu 0,537. Dapat kita simpulkan. Nah, tadi kan sebelumnya di PPT udah dijelasin kan. Nah, jika nilai R square-nya itu mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel. Nah, di sini kan R square-nya ini kan mendekati 1 kan 0,542. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau misalnya berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, sekian dulu untuk uji data kali ini. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.